Yang namanya lidah itu memang nggak bertulang. Kata-kata yang bisa keluar dari lidah itu nggak terbatas. Banyak kasus yang saya tangani itu disebabkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Pada awalnya dari saksi yang menemukan, menyangka kalau korban ini mengalami kecelakaan. Ya, pada saat itu korban ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melakukan jaga malam. Tapi dari hasil penyidikan lebih lanjut, menunjukkan ada satu fakta yang betul-betul di luar dugaan. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Yang namanya lidah itu memang nggak bertulang. Kata-kata yang bisa keluar dari lidah itu nggak terbatas. Banyak kasus yang saya tangani itu disebabkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut seseorang. Kayak ya janji kosong, fitnah, kata-kata yang menyakitkan, dan semua itu bisa menyebabkan nyawa melayang. Salah satunya adalah cerita ini. Ada seorang laki-laki yang ditemukan dalam keadaan tewas dengan tubuh tertindih motornya. Pada awalnya dari saksi yang menemukan, menyangka kalau korban ini mengalami kecelakaan. Ya, pada saat itu korban ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang melakukan jaga malam, itu sekitar pukul 11 malam. Pada saat didekati, ya korban sudah dalam keadaan tewas, dan sekelilingnya itu banyak sekali darah. Kemudian saksi menghubungi pihak yang berwenang, dan dari pihak yang berwenang datang lalu melakukan pemeriksaan. Pada saat diperiksa, pihak yang berwenang melihat kalau pada tubuh korban itu terdapat luka yang menganga pada bagian leher, dan ciri-cirinya itu sesuai dengan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Dan di samping tubuhnya korban itu ada pisau yang diduga menjadi senjata yang menyebabkan perlukaan pada tubuh korban. Dompet dan KTP korban itu masih ditemukan dalam sakunya korban, dan akhirnya diketahui kalau korban ini berusia 25 tahun dan pekerjaannya wira swasta. Pihak yang berwenang kemudian membawa tubuh korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan saksi yang salah satunya mengenali korban, karena korban ini merupakan salah satu warga di sekitar situ, diketahui kalau korban ini memiliki profesi ya sebenarnya sih nggak jelas. Tapi ada yang tahu kalau korban ini punya usaha jual beli obat-obatan ilegal. Saat digali keterangan lebih lanjut, ternyata korban ini sebelumnya tuh sempat mencoba meminjam uang ke beberapa tetangganya lah. Ya kemungkinan pada saat itu korban sedang kesulitan karena bisnis obat-obatan ilegalnya korban tadi itu penjualannya nggak sebagus biasanya. Pada saat itu diduga kuat bahwa korban itu kekurangan setoran ke bandar yang selama ini menyuplai obat-obatan ke korban. Dari keterangan ini, akhirnya pihak yang berwenang sempat menduga-duga apakah ini kasus karena korban itu ketakutan dan putus asa dikejar-kejar utang di usahanya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tubuhnya korban, didapati kalau di tubuhnya korban itu ada tanda perdarahan hebat. Jaringan di bawah kukunya korban itu warnanya pucat. Begitu juga dengan bibir dan selaput di matanya korban, semuanya berwarna pucat. Dan bahkan pada saat diperiksa lebam mayatnya itu warnanya sampai pucat sekali. Dan diperkirakan korban ini meninggal kurang dari 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Pada bagian leher itu didapatkan ada luka terbuka dengan tepi rata yang ciri-cirinya memang sesuai dengan luka akibat kekerasan tajam. Dan lukanya itu berjalan dari arah kiri leher ke kanan dan arahnya sejajar. Jadi bisa dibilang hampir membentuk garis lurus.
Dan diketahui itu dalamnya luka, itu paling dalam di sisi kirinya leher korban, dan semakin lama semakin dangkal sampai ke sisi kanan. Kelihatan juga di situ otot leher, terus juga pembuluh darah, pembuluh nadi, pembuluh baliknya korban itu terpotong dengan tepi rata. Dan bahkan sampai tenggorokannya korban tuh kelihatan terpotong rata. Dari pemeriksaan dalam, itu didapatkan pada tenggorokan hingga ya saluran nafasnya korban sampai ke pangkalnya paru-paru itu penuh berisi darah dan lendir. Lalu ya setelah diperiksa tidak ditemukan ada luka-luka lain di tubuhnya korban. Luka-luka lain ya di sini yang dicari tanda-tanda perlawanan seperti ya luka tangkis, luka terbuka akibat kekerasan tajam pada tangan, terus juga pada anggota tubuh lain yang menandakan korban ini sempat membela diri. Selain itu ya juga didapatkan luka-luka yang menunjukkan korban itu ya sempat melukai dirinya sendiri. Pada kasus ya seringkali ditemukan ada luka-luka yang dibilang luka percobaan. Misalkan orang yang sebelum mengakhiri hidupnya itu seringkali dia tes dulu. Ya, dia mencoba melukai dirinya sendiri di bagian tubuh itu yang mudah terjangkau. Dan biasanya didapatkan perlukaan yang ya jumlahnya ada beberapa dan seolah membentuk pola, tapi luka-lukanya tidak mematikan. Tapi pada korban ini tidak ditemukan adanya tanda-tanda perlawanan ataupun dia mencoba melukai dirinya sendiri. Dan sebab matinya korban ini diketahui karena kekerasan tajam pada bagian leher yang memotong pembuluh darah sehingga mengakibatkan perdarahan hebat. Pada kasus orang yang mencelakakan dirinya sendiri, ya menggunakan senjata tajam, itu seringkali memang ditemukan adanya luka percobaan, tapi nggak selalu. Pada beberapa kasus, misalkan pada korban yang punya kelainan kejiwaan, ya kadang lukanya ditemukan hanya satu. Karena saat itu ya korban diakibatkan jiwanya yang tidak stabil, langsung ya mengakhiri hidupnya. Contohnya pada korban yang mengalami skizofrenia, ya karena bisikan itu seolah-olah korban ini nggak ragu untuk mencelakai dirinya sendiri. Dan sedangkan pada korban yang curiga mengalami tindak pidana kekerasan, pada kasus ini pembunuhan, itu ya hampir selalu ditemukan ada luka akibat tangkis atau membela diri. Pada saat itu dari pihak yang berwenang sempat juga ya berpikir gitu, kalau ini memang kasus korban mengakhiri hidupnya karena ya kepepet, ya masa sih nggak ada perlukaan yang menunjukkan korban ini coba-coba gitu. Tapi dari hasil penyidikan lebih lanjut menunjukkan ada satu fakta yang betul-betul di luar dugaan. Ketika pihak yang berwenang yang membuka ponselnya korban yang masih ada di saku bajunya korban, pihak yang berwenang menemukan ada beberapa pesan. Ya di situ kelihatan kalau memang korban ini sedang mencoba mencari uang, pinjaman uang, untuk ya satu kebutuhan tertentu. Tapi ada satu pesan itu yang cukup mencolok, di mana korban ini ya melakukan perundungan secara verbal itu terhadap salah satu teman tongkrongannya. Ya jadi ya si korban ini ya, pada saat melakukan usaha jual beli obat-obatan ilegal, dia bekerja sama dengan beberapa orang temannya. Dan salah satu temannya ini ada di satu grup itu kelihatan dia yang paling banyak ditindas oleh korban. Di situ ya setiap kali orang ini misalkan ngasih setorannya ke korban ini kurang, pasti dikata-katai. Dan gak cuman itu ya si korban ini itu sering banget ya bilang orang ini ya yang dia tindas ini tuh lemah. Dan ketika pihak yang berwenang memanggil tetangga korban ini yang sama-sama ya berusaha menjual beli obat-obatan ilegal ini, ya akhirnya dia mengakui kalau memang saya ya punya sakit hati terhadap korban ini. Dan pada saat itu korban sempat memaksa saya itu untuk meminjamkan uang sebesar ya 5 juta rupiah.
Tapi saat itu saya juga nggak punya uangnya. Saya juga sedang kesulitan keuangan. Karena memang ya penjualan obat-obatan kami itu sedang nggak serame biasanya. Tapi korban tuh nggak mau tahu. Korban bilang, kalau sampai kamu nggak meminjamkan uang ke saya, ya terpaksa kamu yang akan saya adukan ke pihak yang berwenang. Karena kamu terbukti punya transaksi jual beli obat-obatan penenang ke saya. Begitu kata korban. Dan pada saat itu memang ya si tetangga korban ini bilang, loh ini kan gak adil. Selama ini kita kan bekerja sama. Dan korban malah bilang, ya salah kamu sendiri. Kamu itu lemah. Dan siapa suruh kamu ikut-ikutan ya beli dan juga mengonsumsi obat-obatan yang saya jual. Sekarang misalkan saya mengadukan kamu ke pihak yang berwenang, sudah pasti kamu akan ditangkap. Begitu katanya korban. Dan saat itu ya tangannya korban kemudian sampai gelap mata. Katanya ya, selama ini saya tuh diam. Waktu ya di usaha kami tuh saya dianggap yang paling lemah. Saya suka ditindas. Beberapa kali juga bahkan waktu setoran saya kurang, saya mendapat siksaan verbal. Ya, tapi kenapa malah itu tuh malah makin menjadi-jadi. Saya selama ini udah berusaha sabar. Saya berusaha diam. Karena juga saya tuh butuh uang. Tapi ternyata ya korban itu memang gak bisa dibiarkan. Udah saatnya saya melawan. Begitu kata tetangganya korban. Dan di malam itu, tetangga korban tuh pura-pura mau meminjamkan uang. Di situ kelihatan dia ada pesan yang mengatakan, saya sudah dapat uangnya. Ayo kita ketemu, tapi kita cari tempat yang sepi. Pada saat itu ya korban datang lebih dulu. Dan kemudian tetangganya korban sempat mengintai. Saat ya dia melihat korban ini posisinya sedang duduk di atas motornya, dia menghampiri korban, dia pura-pura mau ngasih uangnya. Tapi saat itu sebenarnya dia tuh sudah menyiapkan pisau. Dan ketika ya dia dengan jarak yang cukup dekat pada korban, dia ambil pisau yang sudah disiapkan, dan dia kemudian menyabatkannya ke leher korban. Dan satu sabetan itu cukup untuk melenyapkan nyawanya korban. Karena saat itu satu sabetan itu udah langsung ya membuat korban itu nggak berdaya. Kemudian setelah korban nggak bergerak lagi, pelaku ini ya mengatur keadaannya sedemikian rupa sampai kelihatan ya tadinya tuh dia pengen seolah-olah korban ini dia taruh ya senjatanya tadi di nggak jauh dari situ. Lalu ya disempat juga dia baringkan motornya, jadi seakan-akan korban ini di atas motornya. Tapi lagi-lagi tidak ada kejahatan yang sempurna. Karena saat itu ya si pelaku ini karena saking buru-burunya dia meninggalkan ya beberapa barang-barang seperti ponsel dan juga dompetnya korban. Dan dari situ akhirnya ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pelaku ini pada akhirnya dituntut dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Mulutmu adalah harimaumu. Apa yang keluar dari mulut kita, jika tidak terkendali ya, itu bisa mencelakai orang lain dan diri kita sendiri. Kata-kata sekilas lalu itu terdengar sepele, kan cuma kata-kata. Ya kadang-kadang kita menganggap sesuatu yang hanya candaan itu ya walaupun menyakitkan hati tapi dengan mudah ya nanti juga orangnya lupa. Padahal keadaannya ya kenyataannya tuh nggak seperti itu. Pada saat ya kita mau mengatakan sesuatu sebenarnya kita punya pilihan. Kita ucapkan kata-kata yang kita tahu akan menyakitkan atau kita tahan. Karena ya kita nggak pernah bisa menyangka apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya kita anggap mungkin dia terlalu baik atau dia lemah. Pada saat orang itu gelap mata dan menyimpan dendam. Dan memang tindakan main hakim sendiri itu tidak bisa dibenarkan. Ya, di mana orangnya itu misalkan dia main hakim sendiri, dia menyangka dia bisa memberikan keadilan ke dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Itu yang ada
Siapa yang kalah akan jadi abu, dan yang menang akan jadi arang. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.